Halo semuanya, kami dari kelompok D, Prodi Ilmu Komunikasi, PJJ Intek 6. Pada tugas ilmu politik kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan perubahan politik baik langsung maupun tidak langsung yang ada di dalam buku referensi Demokrasi Era Digital. Terima kasih dan selamat menonton. Literasi ini menjelaskan tentang fenomena politik pada tahun 1990 dan saat ini, di mana pada tahun 90-an hanya terdapat 2 partai politik dan organisasi yang berisi kelompok-kelompok fungsional. Sementara, pada saat ini muncul beberapa partai-partai politik yang diantaranya dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum. Hiruk-pikuk demokrasi semakin mudah diakses seiring berjalannya waktu, di mana masyarakat sudah lebih mudah mendapatkan segala kemudahan informasi dari media sosial di zaman era digital ini. Beberapa partai politik memanfaatkan era digital sebagai media untuk bersosialisasi, mencari simpatisan kepada masyarakat. Generasi milenial golput, kok bisa? Pada zaman sebelum era digital, segala informasi mengenai politik sudah tersaring oleh pemerintah dan segelintir pihak yang kredibel, sehingga hoaks tidak menjadi sebuah masalah. Saat era digital, tepatnya di generasi milenial, semua informasi mudah masuk dan diterima, yang menyebabkan kepercayaan terhadap proses politik di Indonesia menurun, dan mengakibatkan berita hoaks tersebar di mana-mana. Hal ini membuat generasi milenial lebih memilih untuk golput dibanding memilih calon kandidat, karena merasa semua kandidat sama saja. Di dalam literasi ini menjelaskan bahwa media mempunyai peran penting di dalam perubahan politik di Indonesia dan peran media di dalam mewujudkan demo. Melalui gerakan literasi digital ini, perubahan politik yang terdapat adalah pada masa Orde Baru, media dikuasai oleh negara, namun pasca reformasi media menjadi dikuasai oleh pemilik media dan politisi. Yang hal ini bisa menimbulkan banyaknya berita atau informasi hoax yang menjadikan media berlangsung buruk di dalam politik di Indonesia. Dari ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada zaman sebelum era digital, jumlah partai tidak sebanyak seperti era digital saat ini. Di era ini, semua partai politik menggunakan media massa untuk berkampanye. Berita hoax mudah menyebar di era digital ini yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Dan terakhir, adanya peranan media massa dalam literasi digital tentang berdemokrasi di Indonesia. Dalam bab mencari kedamaian, di tengah hiruk-pikuk demokrasi 4.0, memiliki gaya penulisan yang berbentuk deskripsi, di mana penulis menjabarkan gambaran kampanye pada saat zaman sebelum era digital dan zaman di era digital. Generasi milenial golput kok bisa memiliki gaya penulisan yang bersifat argumentasi. Penulis memberikan pendapat secara nyata terhadap perkembangan anak muda di zaman era digital. Peranan media dalam mewujudkan demokrasi damai melalui gerakan literasi digital memiliki gaya penulisan yang bersifat argumentasi. Penulis memberikan bukti nyata tentang penggunaan media massa di kalangan masyarakat pada literasi digital.